Oke. Sebelum memasuki acara, kita buka dulu ya agenda kita pada siang hari ini dengan membaca tilawah kepada Saudara Kahar. Kami persilahkan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Uhilla lakum laylatash syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa 'afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal layli wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Wa la ta'kulu
أموالكم بينكم بالبطيل وتدلوا بها إلى الحكام تأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Syukron, terima kasih kepada Saudara Kahar yang telah membacakan tilawah. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkannya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung masuk ke kata sambutan untuk Pak Ketua ANRP Kalimantan Barat, pada Bang Sabar. Kami persilakan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ahum bi ihsan. Disyukuri kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat iman, nikmat kesehatan, dan waktu luang, sehingga pada kesempatan yang berkah ini, di siang hari ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kegiatan live streaming YouTube KNRP Kalimantan Barat. Show Ramadan Inspirasi dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Salam serta salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan
kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat dan umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Channel YouTube KNN Barat yang berbahagia, senang sekali pada kesempatan hari ini, merupakan kesekian kalinya KNRP hadir di ruang talk show, webinar untuk memberikan edukasi, untuk memberikan apa namanya, kegiatan-kegiatan dalam rangka edukasi Palestinaan kepada masyarakat Kalimantan Barat. Terima kasih. Assalamualaikum pada khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada umum. Tanggal 13 April kita sudah memasuki Ramadan. Nah, apakah yang sudah kita persiapkan? Baik, untuk sesi pertama kita akan diisi oleh Kiai Haji Dr. Muqaddam Khalil MA. Oke, saya akan membacakan biodatanya. Untuk Pak Dr. Muqaddam ada saat ini? Oh, belum ada ya? Oke, lanjut saja ya. Kita dulu kan Ustaz Asrorudin. Nah, ini Ustaz Asrorudin, beliau langsung saya bacakan. Beliau nama lengkapnya Dr. Muhammad Asrorudin SPM, tempat tanggal lahir Sambas 31 Desember 1989. Alamat rumah Sepakat Dauntan. Nomor HP bisa dicatat 0812 9942 343. Nah, pendidikan terakhir, pendidikan dokter spesialis mata FKUI. Pekerjaan dosen FK Untan. Organisasi yang diemban saat ini yaitu ID Wilayah Kalbar, Pro Kami Wilayah Kalbar. Moto hidup, menjadi manfaat bagi orang lain. Oke, tafadhol kepada Ustadz Asrorudin, kami persilahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Haryo, kedengaran ya suara saya? Oke, Bapak Ibu semuanya, makasih atas kehadiran pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita akan sedikit membahas mengenai puasa dikaitkan dengan Islam dan kehidupan kita sehari-hari ya. Baik, Haryo, kita langsung share screen ya, langsung ya. Langsung saya tampilkan slide aja ya. Langsung aja Ustaz. Ya. Baik, makasih sekali lagi Aryo yang sudah memberi kesempatan pada saya dan KNRP dan FSLDK. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sebetulnya bagaimana puasa itu di dalam Islam gitu ya. Baik, kita mulai Bapak Ibu semuanya. Dalam menghadapi puasa Ramadan terutama ya, karena kita sudah hampir masuki puasa Ramadan, maka ada persiapan-persiapan, di antaranya adalah supaya kita sehat dan tetap bugar pada saat puasa Ramadan. Kemudian apalagi kita saat ini masih berhadapan dengan pandemi COVID-19 sehingga sepertinya memang usaha yang kita lakukan harus lebih keras dari pada saat puasa tanpa COVID ya. Nah, untuk tinjauan umum yang akan saya bahas kali ini adalah tentang puasa dan kesehatan dalam kajian Islam, kemudian persiapan kesehatan pada saat puasa dan apakah ada larangan untuk berpuasa ya. Ini ada sedikit intermezzo. Kita lihat bagaimana puasa juga diselenggarakan ataupun dilaksanakan di negara-negara lain di seluruh dunia yang dilakukan oleh komunitas muslim ya. Saya coba tunjukkan. I did cheats by drinking some water on some days, and I would have to add those days to my fast after Ramadan. We wasn't really cool to get up for things like this unless it was for a funeral or something like that. But yeah, some good changes out of my family. That's fine. Ya, Bapak Ibu semuanya, di situ kita lihat bahwa ada suatu pesan bahwa sebetulnya puasa Ramadan ini di manapun kita berada tetap memiliki spirit yang sama ya. Baik itu di negara-negara yang lama puasanya sangat lama, terutama negara-negara bagian utara ya, pada saat musim dingin, ataupun negara di bagian selatan bumi pada saat musim panas ya. Nah, oleh karena itu kita tahu bahwa
walaupun misalkan orang dengan berpuasa pada kondisi yang sangat lama waktunya, tapi dia bisa tetap bertahan ya. Karena memang sedemikian rupa puasa itu diciptakan oleh Allah karena memang ada manfaatnya gitu. Nah, kita lanjut tentang puasa Ramadan dan kesehatan. Kalau kita lihat sejarahnya, bahwa puasa itu sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno ya. Jadi bukan hanya pada saat Islam itu datang, dan kalau tidak salah pada zaman Kristiani juga ada puasanya tapi berbeda ya. Kemudian muncul kewajiban puasa pada zaman Islam, di mana ada yang namanya puasa Ramadan yang wajib ya, kemudian ada puasa sunnah berupa puasa Nabi Daud yang selang sehari, kemudian puasa Senin Kamis, Ayam Maulid, dan lain-lain. Nah, pada zaman modern sebetulnya puasa ini juga dikenal ya oleh para ilmuwan, para ahli, para dokter yang disebut sebagai intermittent fasting, kemudian calorie restriction, eat stop eat, ya, macam-macam. Nah, kalau Bapak Ibu semuanya sering membaca puasa, jenis-jenis puasa ini sangat sangat banyak jenisnya ya, dalam rangka untuk meningkatkan status kesehatan. Nah, ini ada suatu kajian terbaru tahun 2020 bahwa ternyata puasa yang kita lakukan selama 14 sampai 16 jam itu, dan ini di jurnal ini jelas-jelas disebutkan bahwa puasanya itu mirip dengan puasa kita ya, puasa umat Islam pada bulan Ramadan, disebut sebagai intermittent fasting from dawn to sunset. Jadi dari awal pagi atau sebelum fajar kemudian sampai matahari terbenam atau sunset ya, selama 4 minggu, maka akan menginduksi atau meningkatkan respons anti cancer. Jadi memang puasa ini juga bisa mengurangi dampak ataupun risiko kanker dan meningkatkan dan memperbaiki ya apa yang disebut sindrom metabolik. Sindrom metabolik itu adalah suatu penyakit yang ditandai dengan hiperkolesterol, kemudian atau dislipidemia, kemudian ada tekanan darah tinggi ya, kemudian ada diabetes mellitus. Itu ya, metabolic syndrome, dan dengan puasa itu dia bisa memperbaiki. Oke. Kemudian kita lihat manfaat puasa sebetulnya apa. Nah, banyak sekali artikel-artikel yang membahas tentang manfaat puasa ya, terutama puasa Ramadan. Yang pertama adalah memperbaiki sistem pencernaan dan metabolisme tubuh, di mana pada saat puasa Ramadan terutama sistem pencernaan kita itu istirahat ya selama 14 jam, dan itu memperbaiki sistem pencernaan kita dan metabolisme tubuh. Jadi sistem pencernaan tidak bekerja sehingga difokuskan pada organ-organ lain. Kemudian dapat mencegah berbagai penyakit seperti hiperkolesterol, kemudian penyakit jantung, obesitas ya, dan ini sudah dirasakan mungkin ya oleh masyarakat saya kira. Kemudian meningkatkan kualitas tidur ya. Nanti kita lihat seperti apa prosesnya ya. Kemudian menurunkan risiko kanker tadi, kanker payudara, memperbaiki kesehatan jiwa dan meningkatkan kesejahteraan. Nah, apa yang terjadi pada saat berpuasa? Yang pertama adalah tubuh berkonsentrasi membuang racun dalam tubuh karena sistem pencernaan sedang istirahat. Tadi saya sampaikan pada saat istirahat maka tubuh konsentrasinya berubah dari yang yang pada setiap saat bekerja di sistem pencernaan untuk memproses makanan, maka pada saat puasa dia istirahat sehingga konsentrasinya adalah membuang racun-racun dalam tubuh. Kemudian ada juga yang disebut sebagai pelepasan BDNF atau brain derived neurotrophic factor dalam otak, yang fungsinya adalah melindungi sel-sel otak dan dapat menurunkan depresi dan kecemasan serta menurunkan resiko demensia. Demensia itu pikun ya, pikun bahasa awamnya. Kemudian bila dilakukan dengan benar membantu mengurangi lemak tubuh dan meningkatkan massa otot. Ya. Lemak berkurang, kemudian massa otot bertambah.
Nah, itu manfaat puasa. Kemudian persiapan-persiapan yang bisa kita lakukan pada saat berpuasa ini saya ambil dari Imani Care ya. Imani itu salah satu organisasi profesi tenaga kesehatan muslim ya, di Indonesia. Yang pertama adalah apalagi kita saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19 sehingga ekstra usaha yang kita lakukan. Nah, selama berpuasa kadang-kadang kita merasa lesu karena tidak ada asupan makanan selama 12 jam, 12 sampai 14 jam. Nah, bagaimana cara kita mengantisipasi hal ini? Kalau yang sudah terbiasa pasti kurang merasa ya, lebih lesu dan lemah. Tapi kalau yang masih belum, nah ini untuk masyarakat yang masih perlu kita informasikan, ada hal-hal ataupun tips yang bisa kita praktekkan. Pertama adalah konsumsi makanan bergizi pada saat sahur dan berbuka puasa. Sahur jangan dilupakan, kemudian berbuka puasa juga sama ya, otomatis itu satu paket dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari pada saat puasa. Kemudian olahraga ringan agar tetap bugar pada saat puasa, kemudian mencukupi kebutuhan air, kemudian tidur yang cukup ya, kemudian memperhatikan kebersihan. Nah, pertama adalah konsumsi makanan bergizi ya. Pada saat makan sahur, yang kita lakukan adalah makan secukupnya ya, tidak boleh berlebihan, tidak boleh kurang juga ya. Karena apa? Yang kita butuhkan sebetulnya pada saat puasa adalah energi ya, energi yang cukup untuk kita menjalankan kegiatan sehari-hari yang pada saat puasa mungkin tidak akan berubah atau sedikit berkurang dibanding hari-hari pada saat tidak berpuasa. Ya. Kemudian secukupnya. Kemudian konsumsi makanan yang banyak mengandung karbohidrat, protein, dan serat tinggi. Nah, karbohidrat ini pun bukan karbohidrat yang gampang dipecah ya, misalkan gula itu, tapi yang karbohidrat rantai panjang namanya bahasa kita ya. Ada kemudian protein dan berserat tinggi. Kemudian yang disarankan juga adalah oatmeal, kemudian sereal, nasi boleh ya, yogurt, roti dan produk-produk berprotein tinggi. Kemudian dan minum sebetulnya, minum juga ini masuk di sini. Kemudian saat berbuka puasa makan secukupnya dan bertahap juga. Jadi pertama berbuka dengan air putih, kemudian makanan yang rendah lemak karena pada saat berbuka puasa kita sama-sama tahu makanan yang ada di sekitar kita itu lemaknya sangat tinggi ya. Kemudian mungkin yang bersantan, kemudian dari produk-produk olahan yang tinggi sekali lemaknya, gorengan ya, dan seterusnya. Kemudian makanan dan berbuka dengan pertama air putih, kemudian rendah lemak, kemudian makanan yang mengandung gula alami untuk memberi energi pertama kali pada saat berbuka, memberi energi pada tubuh, misalkan jus ya, dan smoothies tanpa pemanis tambahan. Kemudian ada kurma, ada buah atau sup ya. Nah, ini untuk memberikan gula. Gula itu fungsinya adalah memberikan energi yang dipecah dengan sangat cepat. Ya. Jadi yang diperlukan adalah jus, kemudian kurma. Ya. Mengapa kurma itu menjadi semacam ritual? Karena gulanya tinggi dan gampang dipecah, gula sederhana. Kemudian setelah ini, kalau saran saya itu kita stop dulu, tidak langsung ke makanan yang besar ya, karena memberi masa bagi pencernaan kita untuk beradaptasi dulu terhadap makanan yang baru masuk setelah beberapa jam berpuasa, ya. Sehingga tidak kaget pencernaan kita, dan kalau memang terjadi hal seperti itu maka akan menyebabkan tidak nyaman pada perut, sakit dan seterusnya. Kemudian setelah berbuka puasa biasa kita anjurkan memang sholat dulu ya, sholat maghrib ataupun mau sholat isya dan tarawih dahulu juga sebetulnya itu lebih baik ya, karena memang beberapa jam kemudian barulah kita makan makanan yang
besar, makanan yang berat yang gizinya lebih banyak ya, dengan gizi yang seimbang tentunya, dengan komposisi karbohidrat, protein, dan serat yang tinggi ya. Kemudian yang kedua adalah mencukupi kebutuhan air ya. Air dibutuhkan agar kita tidak dehidrasi, sehingga akan menimbulkan rasa lemah dan lelah. Kalau dehidrasi kan lemah dan lelah. Nah, konsumsi air 8 gelas sehari agar tetap bugar. Dihitung mulai dari sahur, berbuka, dan jam tidurnya. Bisa diperkirakan misalkan pada saat sahur 2 gelas, kemudian 2 atau 3 gelas, kemudian berbuka 3 gelas ya. Menjelang tidur 2 gelas. Nah itu 8 gelas sehari, kira-kira 2 liter sehari ya. Itu harus kita cukupi supaya tidak mengalami kekurangan cairan. Kemudian bagaimana dengan olahraga? Olahraga tetap kita lakukan supaya tubuh tetap bugar ya. Karena ada kadang-kadang pada saat puasa malas berolahraga karena badan terasa lemah. Sebetulnya itu tidak sepenuhnya betul ya. Jadi olahraga fungsinya adalah melancarkan peredaran darah kembali pada saat kita berpuasa. Bisa dilakukan setelah sahur ataupun sebelum berbuka puasa pada sore hari ya. Kemudian setelah sahur pada pagi ya. Olahraga ringan di rumah dan sekitarnya selama 30 menit sehari, 2 sampai 3 kali per minggu. Ya. Kemudian jenisnya bisa berjalan kaki, jogging, bersepeda, dan olahraga ringan lain. Kemudian olahraga juga bisa menjamin agar tubuh kita tetap fit dan tidak dehidrasi tentunya. Kemudian yang keempat adalah tidur yang cukup ya. Tidur yang cukup itu dapat mengurangi stres ya. Memang kita dianjurkan untuk nanti mohon dikoreksi saya Pak Ustadz, tidur pada saat berpuasa. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Dengaran Ustadz? Oke. Assalamualaikum Ustadz. Dengaran Ustadz? Oke. Assalamualaikum Pak Dokter. Suaranya belum kedengaran. Halo? Oke.
Belum, Ustaz. Belum, dokter. Belum kedengaran. Oke, tunggu sebentar ya, belum kedengaran. Ada sedikit gangguan teknis dari dokter. Halo? Kedengaran, dokter? Kedengaran, Rio? Siap, siap. Iya, tadi kayaknya Lanjut. sampai itu ya, halaman. Slide-nya sih kelihatan ya. Oke, nah ini tadi terakhir mungkin yang nggak kedengaran ya. Yang kita butuhkan adalah seimbang antara kerja, ibadah, dan istirahat sehingga tetap sehat dan juga. Kemudian orang-orang yang dilarang untuk berpuasa adalah orang yang sakit, yang bila berpuasa dikhawatirkan akan memperburuk kondisi sakitnya. Tidak dianjurkan berpuasa karena perlu minum obat ya, sehingga ada larangan. Contohnya adalah orang yang berada di rumah sakit, kemudian ada infeksi berat, vertigo, dan seterusnya. Diabetes yang tidak terkontrol ya, kemudian ada lansia yang dengan penyakit tertentu ya, sehingga dia perlu minum obat secara rutin. Dan ini larangan ini nanti kan disesuaikan dengan kondisinya dan tetap berkonsultasi dengan dokter. Baik, demikian Pak Haryo, Pak Sabar, dan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Oke, terima kasih pada Pak Dr. Asrorudin. Nah, selanjutnya kepada pemateri kedua. Nah, sebelum masuk ke pemateri kedua, kita review sedikit ya. Jadi kita bisa paham akan bagaimana kinerja tubuh kita, bagaimana metabolisme tubuh pada saat berpuasa. Nah, disitulah kita sebagai umat muslim harus bisa mengenal tubuh itu sendiri, tubuh kita sendiri. Nah, oke. Selanjutnya untuk materi kedua, saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Nah, mungkin orangnya tidak asing bagi kita. Oke, saya bacakan namanya Ki Haji Dr. Muqaddam Khalil MA, tempat tanggal lahir Pati 19 Juli 1966, pendidikan SD negeri di Pati tahun 79, wah ada yang lahir belum? Kedua MTSN Purworejo 1982, Man Purworejo 1985, terus ada lagi Mondok 6 tahun, di Ponpes 6 tahun, Ponpes Al Maunah Purworejo tahun 85, S1 International Islamic University Islamabad, S2 Universitas Kebanggaan Malaysia, negeri jiran. Ketiganya sama di negeri jiran juga, Universitas Negeri Malaya tahun 2006. Oke, lanjut aja ya, langsung saja kita masuk pada pemateri kedua, Ustadz Dr. Muqaddam Khalil. Pada Ustadz kami. Baik. Sekarang mulai. Assalamualaikum. 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 Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suaranya? Waalaikumsalam. Siap kedengaran. Alhamdulillah.
Langsung, Ustaz. Ini soalnya jarak jauh ini ya, Kalimantan dengan Bekasi ini, jadinya suaranya kadang-kadang di atas ada terganggu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat dimanapun berada, wabil khusus di Kalimantan Barat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di siang hari ini, di saat barangkali kita weekend sibuk begitu ya, namun Allah berikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah menjalankan agama kita, yaitu saling memberi nasihat, masukan-masukan yang baik terkait dengan agama kita. Itu menyambut datangnya bulan Ramadan, tamu agung, tamu yang dinantikan orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah, agar bisa menghidupkannya bulan Ramadan tersebut dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judulnya menarik ini ya, rahasia kesungguhan niat, perjuangan dan metabolisme tubuh. Minta maaf nanti yang judul metabolisme tubuh itu saya sama sekali tidak akan kasih. Kita masuk kepada rahasia kesungguhan niat dan perjuangan. Yang saya artikan perjuangan ini adalah bagaimana mengaplikasikan niat tersebut. Artinya niat berpuasa kemudian diaplikasikan dengan puasanya. Itulah kira-kira yang akan saya bicarakan. Hakikat niat, ikhlas dan kesungguhan ini bisa kita lihat pertama dalam surat Al-An'am ayat 52 itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang, sedang mereka menghendaki keridhoannya. Yuriduna wajhah. Jadi hakikat niat itu adalah niat, iradah, keinginan adalah kehendak, kata-kata yang mempunyai satu makna, ya, yakni keadaan dan sifat hati yang mengandung kaitan antara ilmu pengetahuan dan amal. Ya, mau beramal harus ada ilmu pengetahuannya. Pengetahuan seperti pendahuluan dan syarat. Kemudian amal itu mengikuti apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki oleh hati tersebut. Jadi kalau niat itu artinya iradah, keinginan, berada di tengah-tengah antara pengetahuan yang mendahului dan amal yang mengikuti. Artinya niat itu nomor satu, amal itu nomor dua, begitu. Nomor satu ada di hati dulu. Nah, begitulah istilahnya hakikat dari niat tersebut. Rahasia dari kesungguhan niat ini juga penting sekali kita ketahui. Karena kesungguhan dan keikhlasan adalah wujud dari iman dan Islam itu sendiri. Ya. Jadi orang tidak mungkin akan masuk Islam, akan ikhlas, kecuali dia beriman. Penganut agama Islam ini kalau kita perhatikan, ada dua, mukmin dan munafik. Munafik kalau nggak tahu juga jadi orang mukmin, begitu ya. Keduanya dibedakan antara kesungguhan. Sebab dasar munafik itu adalah pura-pura. Dia beramal tapi pura-pura. Ya. Allah menyandingkan hakikat iman dengan kesungguhan ini sebagaimana pengakuan orang Badui. Dalam surat Al-Hujurat ayat 14 dan 15 itu, kami telah beriman, katanya orang Badui itu. Ya. Katakan, kulam tu'minu, kamu belum beriman, tetapi katakan kami telah tunduk, baru masuk Islam. Walam yadkhulul imanu fi qulubihim, karena iman belum masuk. Ya. Jadi orang Badui, kamu udah beriman, betul, kamu baru masuk Islam. Ya. Artinya niat kamu belum lurus. Ya. Sebagaimana kita sering ketahui, hadis yang terkenal terkait dengan kesungguhan niat ini, bahwa segala amal perbuatan kita ini tergantung niat, sebagaimana diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dari Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat.
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, ini pendek ya. Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Dan wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu hanya akan mendapatkan apa yang diniatkan. Kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, niat ini betul-betul menjadi batu ujian yang paling utama, ya, niat ini. Bahkan kalau kita perhatikan, termasuk orang yang dimasukkan ke dalam neraka pertama-tama kali itu siapa? Mujahid, ahli ilmu, ulama, dan ahli sedekah. Kenapa? Itu karena salah niatnya. Sehingga seorang mujahid ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan tempat kembalinya yang begitu indah luar biasa, surga, istana-istananya. Namun dia disuruh oleh Allah masuk neraka, protes. Ya Allah, aku ini dulu berjuang di jalan Engkau di dunia, sehingga kami sampai meninggal dunia. Bohong. Kamu itu berjuang bukan karena aku, supaya disebut orang berani. Ya. Dan itu terbukti, kamu udah terkenal di dunia, menjadi orang berani, mungkin sampai dapat penghargaan nasional dan internasional, tersebar di seluruh dunia, masuk neraka. Itu apa? Karena niat salah, ya, niatnya salah. Orang yang dermawan pun begitu, di akhirat ditunjukkan pahala-pahala orang yang dermawan, orang yang berinfak. Namun si dermawan itu disuruh masukkan neraka, protes pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa aku dimasukkan neraka? Aku telah menginfakkan hartaku untuk perjuangan dan lain sebagainya. Dijawab, bohong kamu. Kamu benar menginfakkan, namun niat kamu supaya disebut orang yang dermawan. Dan itu sudah terbukti. Sehingga kamu terkenal menjadi orang yang dermawan. Maka masuk neraka. Kenapa? Salah niat. Begitu juga orang yang ahli ilmu, membaca Al-Quran, ulama, salah niat dimasukkan ke dalam neraka. Ini pentingnya wa innama likulli imri'in ma nawa. Oleh karena itu ada hadis Rasulullah SAW bahwa manusia itu dibagi kepada 4 golongan. Namun saya sampaikan 2 cukuplah ini, 2 yang paling utama. Pertama, abdun rozaqahullahu malan wa ilman fa huwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fi haqqa fa hadza bi afdhalil manazil. Ya. Pertama adalah seorang hamba yang Allah karuniakan harta, juga ilmu pengetahuan. Kemudian dengan harta dan ilmu pengetahuan itu dia bertakwa kepada Allah dan menggunakan hartanya sebaik-baiknya, dengannya ia menyambung tali silaturahim, mengetahui hak-hak Allah di dalamnya. Hak-hak Allah itu ya zakat, infak, sedekah. Artinya ilmunya dan hartanya digunakan dengan sebaik-baiknya, tidak bakhil, tidak pelit, ya. Orang tersebut kedudukannya paling baik. Ya. Yang kedua nih, seorang hamba yang Allah berikan ilmu namun tidak diberikan harta. Dengan niatnya yang jujur, ia berkata, seandainya aku memiliki harta, aku pasti mengerjakan seperti apa yang dikerjakan si fulan. Iya, dengan niatnya itu, maka pahalanya keduanya sama. Beruntung kita. Itu karena niat. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini ini miskin, nggak punya harta kayak saya, sedikit gitu kan, kalah dengan orang yang infak 5 juta, 10 juta, 100 juta begitu kan. Namun ternyata kita biasa sama seperti dia apabila kita punya niat. Niat. Ilmunya banyak, hadisnya, Al-Qur'an banyak, namun hartanya sedikit. Kita berniat aja seperti orang-orang yang hartawan itu ya. Niat. Itu pahalanya sama. Namun jangan salah, ketika Allah ternyata memberikan harta jadi bakhil, itu lain urusannya itu ya. Lain urusannya. Ewa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niat ini bisa mengantarkan sampai ke surga, juga bisa mengantarkan seseorang ke neraka. Ya. Ini ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
idzal taqa al muslimani bisayfaihima, ya, fal qatil wal maqtulu finnar, ya. Faqultu ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul, qala innahu kana harisan ala qatli akhihi. Jadi apabila dua orang berantem, ya, bersitegang, bergaduh gitu kan, dengan membawa pedang. Jadi atau carok, oleh orang-orang Madura itu carok, ya. Kalau kita pedang atau golok. Kemudian dua-duanya itu akan dimasukkan ke dalam neraka, baik yang membunuh maupun yang terbunuh akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi sahabat ini penasaran. Mana kalau yang membunuh oke lah, tapi yang dibunuh dizalimi, begitu kan? Rasulullah menyambung hadisnya, adapun orang yang terbunuh itu harison ala qatli sahibihi, karena dia juga punya niat untuk membunuh saudaranya, ya. Jadi orang yang berantem ini ya, dua-duanya itu masuk neraka, baik yang terbunuh maupun dibunuh. Ini lain halnya orang yang dizalimi loh ya. Orang yang dizalimi ini orang yang baik, dibekal atau karena nggak memberikan hartanya dibunuh, bukan, ini lain. Ini orang yang berantem istilahnya, dua-duanya. Karena kalau dia nggak mati pun dia punya niat untuk membunuh tersebut. Nah, inilah pentingnya kita memahami bahwa niat itu luar biasa. Oleh karena itu ada satu hadis ya, ada satu hadis ini luar biasa. Hadisnya dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'mini khairum min amalihi wa amalul munafiqi khairum min niyatihi wa kullun ya'malu ala niyatihi fa idza amilal mu'min amalan nara fi qalbihi nurun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani, juga Abu Naim dalam kitab Al-Hilyah, ya. Artinya begini, niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Oh, luar biasa nih. Tapi ketika dengar hadis ini jangan niat aja, niat puasa tapi nggak puasa, nggak boleh. Niatul mukmin khairum min amalihi. Niat yang baik kita itu pada dasarnya udah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khairum min amalihi, baik daripada amalnya. Coba antum perhatikan, pernah dengar satu hadis dari Rasulullah SAW terkait orang yang membunuh 100, ya, 100. Kemudian orang itu ternyata membunuh 99. Tanya kepada seorang, aku ini telah membunuh 99 orang. Kira-kira kalau aku bertobat nih diterima nggak tobat saya oleh Allah Subhanahu wa taala? Wah, banyak banget kamu bunuh ini, kayaknya nggak akan diterima ini. Bunuh lagi dia, jadi 100. Pergi lagi cari orang. Saya telah membunuh 100 orang ini. Kira-kira kalau saya bertobat diterima enggak? Oh, diterima. Terima. Tapi syaratnya kamu harus keluar dari kampung yang rusak itu, pergilah ke kampung yang baik sana. Ditaati perintahnya. Pergi dia tinggalkan kampung yang buruk itu menuju kampung yang baik. Tiba-tiba di pertengahan jalan datang ajal, mati dia. Turun 2 malaikat, satu malaikat rahmat, satu malaikat adab. Yang malaikat adab, ini orang selamanya nggak pernah melakukan kebaikan, maka ini bagianku, ini aku adab ya. Yang malaikat rahmat, enggak, ini bagian saya karena dia sudah berniat untuk melakukan kebaikan. Jadi 2 malaikat itu berbeda pendapat, bersitegang, masalah ini mau diadab atau mau diampunkan. Allah Subhanahu wa taala mengirim satu malaikat lagi supaya diukur tempat keluarnya dengan tempat tujuannya lebih dekat mana. Apakah masih dekat dengan kampung yang rusak atau sudah dekat dengan kampung yang baik. Diukur betul-betul, ternyata hanya 1 jengkal saja dia lebih dekat kepada kampung yang baik. Coba. Dia belum beramal apa-apa, bahkan selama kebelakangan ini amalnya ada buruk semua. Ke depan belum sempat. Maka niatul mukmin khairum min amalihi. Niat baik orang mukmin itu lebih baik daripada amal. Akhirnya apa? Orang tadi diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya. Wa amalul munafiqi khairun min niyatihi. Dan pekerjaan orang munafik ini ya lebih baik daripada niatnya. Ya kamu perhatikan aja. Orang munafik sholat, kayak seperti kita kan, bekerja dia sholat, ya. Namun niatnya dia nggak baik. Orang munafik berinfak,
1 juta, 2 juta, 3 juta, bagus nggak itu? Bagus, kita terima. Kita nggak tahu hatinya, tapi hatinya buruk dia. Hatinya ini hanya ingin dipuji, hatinya riya. Nah, ini makanya amalul munafik khairun min niyatihi. Nah, kemudian ini pentingnya niat ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada orang yang sakit ya. In maridul abdu aw safara kutiba lahu makana ya'malu sahihan muqiman. Ya. Jika seorang hamba sakit atau bepergian, maka dicatat untuknya apa yang biasa dikerjakan ketika dia sehat dan mukim. Ya, ketika sakit. Apalagi sekarang ini sakit kena corona, ya minimal isolasi 2 minggu, cek lagi masih positif, tambah lagi 1 minggu, cek lagi positif, sampai ada 1 bulan, 1,5 bulan. Tapi hendaklah ketika dia sakit itu tetap menanamkan di dalam hatinya pekerjaan-pekerjaan baik yang senantiasa dilakukan, ya. Biasa membantu orang, biasa memberi nasihat orang, biasa bekerja begini. Niatkan terus itu, yang baik-baik itu. Maka dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia sakit, dia akan dapat pahala orang sehat. Ya, karena niatnya baik, ya. Atau dia bepergian yang meninggalkan kewajiban yang lain, tapi perginya itu juga pergi yang baik. Ini jadi niat ini luar biasa. Oleh karena itu dulu ketika perang Tabuk, ya, perang Tabuk itu tentara Rasulullah SAW sampai sekitar 30.000. Semua sahabat hampir menyambut, yang miskin, yang kaya, yang tua, yang muda, semua menyambut seruan itu. Nah, tertinggallah orang-orang yang miskin nih. Mau ikut minta-minta, ya Rasulullah, bawalah aku bersamaku. Nggak ada lagi lam ajitu ma'ahmilkum. Nggak ada lagi yang bisa membawa kamu ke sana. Sudah habis ini. Gimana orang 30.000? Kamu nggak punya bahan. Makannya gimana? Rasulullah logis juga. Manusia berpikiran seperti itu juga. Akhirnya dia balik menangis. Al-bukaun. Ya. Mereka menangiskan nggak bisa ikut berjuang. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Rasulullah bersabda, inna bil madinati aqwaman masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum ay fi niyatihim wa qulubihim wa sawabihim habasahumul udru. Yang artinya sesungguhnya di Madinah ini ada sekelompok kaum orang-orang yang mereka ini berjalan seperti kamu berjalan juga. Kamu naik wadi, turun wadi lembah, misalnya naik gunung bukit, jalan di atas padang pasir berhari-hari, berjam-jam. Ini mereka ikut kamu juga. Dan melintasi suatu lembah, melainkan mereka sama seperti kalian dalam niat hati. Pahala mereka pun mendapat pahala seperti kamu ini, karena mereka terhalang oleh uzur. Ya, walaupun nggak pergi niat, nggak pergi berjuang bersama Nabi dan para sahabatnya, namun dia dapat pahala itu. Antum naik, dia pun dapat pahala naik, turun, capek sama. Mereka tidak bisa berangkat itu karena udzur, ya. Udzur karena miskin, karena nggak ada harta. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, hendaknya kita senantiasa melakukan niat-niat baik terus dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita. Ada 4 perkara kelak yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kaki ini tidak bisa bergerak. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala, ya, an arba'in, an umrihi fima afnahu, wa an jasadihi fima ablahu, wa an ilmihi madza amila bihi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an ilmihi, ya, wa an ilmihi, wa an, yang terakhir wa an malihi. Jadi kaki kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar, di saat kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mampu bergerak, tidak bisa bergerak, lekat terus di situ. Nggak bisa geser kanan, geser kiri, depan, belakang, nggak bisa. Tetap berdiri di situ, sehingga kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 4 perkara. Ya. Pertama tentang umur kita, ya.
umur kita ini ditanya, kemana kau habiskan umur kamu? Nah, ini semua terkait juga dengan niat-niat kita, umur kita. Kalau kita istirahat karena Allah Subhanahu wa taala, istirahat kita, umur kita bermanfaat, ya. Walaupun kita barangkali jalan-jalan tapi niat kita ibadah, maka dapat juga, ya. Dan terhadap jasad kita, badan kita ini di mana juga digunakan, dihabiskan. Apakah dihabiskan untuk berfoya-foya, bersenang-senang, ya, lupa dengan dakwah, lupa dengan teman, lupa dengan tetangga, badannya yang bagus-bagus untuk habis untuk olahraga saja barangkali, ya, yang lain-lain enggak. Ini kan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya ini adalah terkait dengan niat, ya. Oleh karena itu kita tidak bisa main-main, ya, terhadap suara-suara kita, omongan-omongan kita ini semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kita sendiri-sendiri, rame-rame, ini dicatat oleh Allah. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidaklah satu perkataan pun yang ia ucapkan, melainkan ada malaikat pengawas yang selalu hadir, ya, yang selalu hadir. Oleh karena itu niat dan amal kita harus betul-betul yang baik, ya. Hanya karena perkataan seseorang bisa masuk surga yang tinggi, hanya dengan satu kata seseorang bisa masuk neraka yang paling bawah. Contoh misalkan Abu Jahal, ya, Abu Lahab. Ketika Nabi Muhammad berdakwah di Bukit Sofa, ya, kemudian dia katakan, dia ajak beriman kan orang-orang itu, ya Muhammad alihada jama'tana tabban laka ya Muhammad. Gitu jadi, wahai Muhammad, apakah dengan masalah yang sepele ini kalian kumpulkan kami? Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu ya Muhammad. Itu ucapan dia, celaka kamu ya Muhammad, satu katanya. Tapi itu bisa menjadi sebuah hantaman yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Abu Lahab langsung divonis oleh Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka dua tangan Abu Lahab, maksudnya celaka kehidupannya, kelak akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi hati-hati ucapan-ucapan yang kita keluarkan tersebut. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu tidak berbicara kecuali yang benar. Ikhlas dan kesungguhan. Ya, tadi kan ada judulnya itu, yaitu ikhlas dan kesungguhan. Kesungguhan beramal maksudnya, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak diperintahkan oleh Allah untuk diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, mentaati semata-mata. Illa liya'budullah mukhlisin lahuddin. Jadi kita menyembah, beribadah kepada Allah ini betul-betul ikhlas. Dan ibadah di dalam agama kita ini bukan hanya kita kenal sholat, zakat, umroh, haji, puasa. Tapi apa saja amal perbuatan kita yang untuk kita niatkan kepada Allah ini dinilai ibadah, mencari rezeki, ya, bahkan menyuapi anak-anak kita, ya, makan, membuat itu ada semua ibadah. Ya. Illa lillahi dinul ala lillahi dinul khalis. Ingatlah hanya kepunyaan Allah agama yang lurus. Ada kisah yang menarik. Posisi ikhlas ini. Ikhlas itu bisa memberikan kekuatan yang dahsyat, ya. Dengan tidak ikhlas bisa menyebabkan kekalahan yang dahsyat. Mungkin kita ingat sebuah kisah tentang An-Nasik, ya, seorang ahli ibadah pada zaman Bani Israel ini. Ini dari diriwayatkan oleh hadisnya sahih, ya. Ahli ibadah, tidak jauh dari rumahnya itu ada pohon yang besar, dan dia tahu pohon itu tempat kemusyrikan. Karena orang lewat situ takut, nyembah-nyembah, kasih sesaji. Datang dia dengan kampaknya dan berniat betul ikhlas karena Allah menghancurkan, merobohkan pohon tersebut. Tiba-tiba keluar, ya, seseorang di samping pohon itu dan menanyakan, kamu mau apa ke sini? Saya akan merobohkan
pohon ini. Kenapa? Nggak ada urusannya dengan kamu. Kamu ibadah aja. Ini pohon nggak ada urusannya dengan kamu. Enggak. Ini tempat kemusyrikan, harus aku hancurkan, harus aku robohkan supaya orang bilang, oh nggak bisa. Ini kalau kamu masih ngeyel juga, langkai dulu mayatku. Kurang lebihnya seperti itu. Itu adalah iblis ya. Iblis yang menjaga pohon itu yang disembah-sembah orang di sini. Terjadilah pergulatan yang dahsyat ya. Tiba-tiba iblis ini berhasil dibanting dan kalah dia di bawah ya. Lawan lagi dibanting lagi. Akhirnya sudah tahu kan, kamu kalah, akan saya robohkan ini. Oh jangan dulu. Gini aja bagaimana? Ini kamu nggak usah robohkan ini, kamu ibadah saja. Nanti setiap selesai ibadah itu di sajadah kamu atau di samping kamu itu ada duit 2 dinar. Dengan duit 2 dinar itu lumayan. Kamu yang 1 dinar untuk bisa kau infakkan, bantu tetangga-tetangga. Yang 1 lagi untuk kamu. Oh, dia pikir-pikir, bagus juga ya. Saya bisa dapat infak untuk tetangga, teman-teman. Yang 1 untuk saya. Nah, akhirnya dia nggak jadi merobohkan. Baliklah, oh bener nih. Sholat, ibadah, ada 2 dinar. Sholat lagi, ada. Hari yang ketiga nggak ada. Wah, ini udah bohong ini orang nih. Datang lagi. Apapun yang terjadi harus aku runtuhkan yang namanya pohon ini. Datang lagi, keluar lagi iblis. Mau ngapain? Saya mau merobohkan. Oh, nggak bisa. Ini kamu udah ibadah saja. Enggak, kamu bohong, berdusta. Katanya ngasih duit, tapi ternyata nggak ada. Akhirnya terjadi pergulatan lagi. Rupanya ahli ibadah tadi dibanting oleh iblis. Ngelawan lagi, banting lagi. Kalah ceritanya. Akhirnya dia tanya rahasianya, kenapa? Pertama kali kamu keluar itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun aku datangkan seluruh pasukanku di dunia ini untuk melawan kamu, nggak bisa mengalahkan kamu karena kamu ikhlas karena Allah. Yang kedua, kenapa kamu kalah? Sebab kamu datang di sini niatnya karena duit. Maka walaupun keluarkan tenaga kamu sebanyaknya, aku sendirian kalah kamu. Nah ini rahasia. Ternyata ikhlas itu bisa mendatangkan kekuatan yang luar biasa. Nah, terkait dengan kesungguhan ya, ini saya masih ada 10 menit lagi, saya perhatikan. Masih ada 10 menit lagi. Baik, kita masuk dengan apa sebetulnya puasa dan apa yang harus kita dapatkan dari puasa itu. Tadi niat mau berpuasa, sekarang mau berpuasa. Niatnya harus betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Imam Ghazali itu ya, membagi puasa itu jadi 3. Puasa orang biasa, puasa orang khusus, dan puasa yang sangat khusus. Ya. Puasa biasa itu adalah menahan diri terhadap makan, minum, hubungan biologis antara suami dan istri dari pagi sampai maghrib lah, sebagaimana kita pahami itu. Itu puasa biasa. Dan itu biasa dilakukan semua manusia, termasuk anak-anak kita yang kecil-kecil, ya, yang umurnya mungkin 10 tahun, mungkin 11 tahun, 9 tahun, atau itu dilakukan biasa. Karena yang menahan makan dan minum, ya, hubungan biologis. Puasa khusus, menjaga telinga, mata, lidah, tangan, serta kaki, dan anggota badan semuanya ini dari berbuat dosa. Jadi bukan hanya mulut saja dan perut, namun semua anggota badan kita ini berpuasa, ya, berpuasa. Termasuk ibu-ibu harus nutup auratnya. Nah, nanti bulan Ramadan nggak ditutup auratnya, salah. Ya. Bulan Ramadan nih mau ceramah, mau apa, ketemu apa. Ini kadang-kadang nanti itu menteri-menteri yang ibu-ibu itu pada pakai mukena bagus-bagus. Bagaimana? Nanti selesai Ramadan dibuka lagi. Nah itu puasanya anak-anak itu. Yang ketiga, puasa yang sangat khusus. Maksudnya adalah puasa hati dengan mencegahnya dari memikirkan hal-hal dunia yang hina. Dan hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirat. Jenis puasa demikian dianggap batal bila sampai mengingat perkara-perkara dunia. Ini puasa khususnya. Kita kebanyakannya yang kedua ini, yaitu puasa menjaga makan minum dan juga anggota badan. Karena kenapa puasa sampai begitu? Satu-satunya amal yang hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya puasa, ya. Zakat kembalinya kepada kita, sholat kepada kita, begitu juga haji, infak, derma, hitung-hitungannya kembali kepada, kecuali puasa.
kullu amalin ibnu adam lahu illa siyam fahuwa li wa ana ajzi bihi. Ya. Semua amal perbuatan ibadah anak Adam ini untuk dirinya, lahu, baginya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Kan begitu akan membalasnya. Nah, oleh karena itu kita harus bersungguh-sungguh puasa ini. Jadi akan kita berikan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu niat kita yang betul, puasa kita yang ikhlasnya, ya. Ibarat kita bekerja lah, bekerja ini akan dilihat oleh atasan kita, maka kerja kita pun sebaik-baiknya. Kemudian rahasia puasa yang batiniah, ya, yaitu pertama memejamkan mata dan menahan dari leluasannya kepada sesuatu yang tercela dan dibenci, terhadap sesuatu yang menyebabkan kelalaian hati serta melengahkan dari mengingat Allah. Ya, kalau prakteknya zaman sekarang harusnya Al-Quran nanti itu lebih banyak di murojaah daripada HP, ya, daripada HP. Kalau perlu HP-nya itu puasa saja, dibuka mungkin setengah hari sekali, gitu kan? Pagi, buka siang hari. Coba, ini kan betul-betul mau amal yang baik ini, ya. Di tarif Ramadan nih, HP-nya kalau perlu puasa. Saya sering kalau iktikaf itu ketemu orang-orang, HP saya tinggal di rumah, saya 10 hari biarin aja, mau orang ngepel kayak mau apa, anak fokus, namanya iktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bagus, itu orang yang bagus. Kan hubungannya dia dengan keluarga saja. Keluarganya udah tahu kalau dia puasa, sekarang iktikaf, udah biarin aja. Nah, di situ mungkin bisa hatam 5 juz, 6 juz. Jadi kita jauhkan kita dari HP. Ya, kita jauhkan. Kita dekatkan mata kita dengan Al-Quran. Menjaga lidah dari bersedekah yang tidak berguna, berdusta, mengumpat, perkataan kotor, dan lain sebagainya. Harus puasa. Ya. Sehingga ketika ada orang marah kepada kita, memberikan pelajaran pahit kepada kita, ya, kita katakan, ini mur'un so'im, kami ini sedang berpuasa, hati-hati loh. Aku ini berpuasa, doaku mujarab. Saya doakan kamu kepada Allah. Bisa celaka kamu, 7 turunan, 7 tikungan, gitu kan. Ini doa. Nah, mulut kita jaga. Menahan pendengaran dari mendengar segala sesuatu yang dibenci. Sebab segala sesuatu yang diucapkan haram juga untuk didengarkan. Ini rahasia batin. Oleh karena itu, hadis Rasulullah SAW berbunyi, malam yada qaula zuri wal amala bihi yada atau amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa menjaga ucapan kotor dan melakukannya, maka oleh karena itu nggak ada bagi Allah puasanya, makanan dan puasanya. Artinya orang yang puasa itu betul-betul harus mempunyai mulut yang bagus, ya, berkata yang sopan, yang rajin, tidak menyakitkan, tidak berdusta, tidak mencaci maki. Karena kamin so'imin laisa lahu min siyami illal ju'i wal atos. Berapa banyak, ya, orang yang berpuasa ini ternyata dia nggak mendapatkan pahala kecuali apa? Lapar dan haus, ya. Lapar dan haus, capek-capek dari pagi sampai sore ternyata cuma dapat lapar dan haus. Padahal kalau dihitung pahalanya luar biasa. Nah, inilah korelasi perjuangan amal dari niat puasa itu. Jadi harus betul-betul dilakukan dengan sebaik-baiknya. Amalan cerdas ketika berpuasa. Nah, beberapa menit lagi, ya. Amalan cerdas yang harus kita lakukan ketika berpuasa. Pertama, ya, baca Al-Quran karena ia sebagai syafaat kita di akhirat, ya. Qala Rasulullah SAW, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syaf'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat, ya, pertolongan, bantuan kepada orang yang membaca. Jadi bacanya sekedar baca. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan itu beliau membaca tadarus ma'a Jibril alaihissalam, dengan malaikat Jibril membaca, ya tadarusuna Quran, baca. Oleh karena itu para ulama, para salafus sholih ini kalau datang Ramadan ini yang punya toko, tokonya ditutup.
Dia khusus hanya membaca Al-Quran saja. Maka ada yang hatam Imam Syafi'i sampai berapa? Sampai 60 kali. Artinya sehari semalam itu 2 kali. 60 kali. Kayak apa itu ya? Itu karena beliau, mereka ini mengamalkan Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Masalah memahami, mentadaburi bukan sekarang waktunya, waktu lain. Ini waktunya wirid dengan Al-Quran. Dan akan menjadi syafaat kelak di yaumil qiyamah. Juga amalan cerdas di bulan Ramadan ini supaya amal kita ini bentuk daripada aplikasi niat yang dalam untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah memperbanyak infak. Karena Rasulullah SAW ajwa dan nas. Jadi Rasulullah itu orang yang paling dermawan, ya. Wa kana azwadu ma yakunu fi Ramadan. Kalau datang bulan Ramadan dia lebih dermawan lagi, ya. Hina yalqau Jibril, ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Wa kana yalqau fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Dan beliau bertemu dengan malaikat Jibril fi kulli lailatin, setiap malam dari bulan Ramadan, membaca Al-Qur'an, tadarus Al-Qur'an. Rasul ajwadu bil khair minar rihil mursalah, ya. Inilah jadi luar biasa. Jadi Rasulullah itu dermawan dan lebih dermawan lagi kalau bulan Ramadan. Nah, termasuk yang luar biasa pahala di bulan Ramadan ini adalah yaitu memberi makan atau buka puasa bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu. Ini luar biasa, menarik sekali ini. Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Jadi siapa yang memberikan berbuka puasa, ya, bagi orang yang puasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang puasa itu. Dan tanpa dikurangi pahalanya orang yang berpuasa itu sedikit pun, ya. Contoh misalkan Ustadz Sabarudin datang ke rumah saya di Bekasi, ya, begitu kan, bulan Ramadan, begitu kan, saya jamu dia, kasih makan, gitu kan. Nah, puasa saya itu, saya dapat pahala puasanya Ustadz Sabarudin, ya, sempurna 100%. Ustadz Sabarudin puasa dapat 100%, aku yang memberi makan tadi dapat pahala juga 100%, tanpa dikurangi pahala dari orang yang dikasih makan tadi. Kenapa? Oleh karena itu Ramadan itu bulan yang karim, ya. Perbanyaklah kita infak, tetangga-tetangga kita, walaupun barangkali satu butir tamar begitu kan, atau satu teguk air begitu ya. Istilah atau kalau di kita ya kolak lah, apa lontong lah, apa saja gulenya, kirim ke tetangganya. Kita dapat pahala seperti itu. Melainkan kalau yang kita beri makan itu enggak dapat pahala karena pahalanya udah dilempar ke saya. Ya enggak mau aku dikasih makan. Enggak mau Ustaz, kasih makan nanti pahalaku habis disedot sama antum gitu kan. Nah, itu bukan begitu. Allah ngasih space sendiri, pahala khusus, ya, dari infak kita yang kita berikan kepada saudara tersebut. Dengan banyak berderma melalui memberi makan, berbuka dibarengi dengan berpuasa, itulah jalan menuju surga. Inna fil jannati ghurafan. Inna fil jannati ghurafan turaduhuruha min butuniha wa butunuha min duhuriha. Faqama a'rabiyun faqala liman hiya ya Rasulullah. Qala liman atobal kalam wa amat ta'am wa adama syam. Wa shalla lillahi billaili wan nasu niyam. Jadi nanti kelak di surga itu, ya, ada satu kamar yang luar biasa, bisa kelihatan dari luar, dari depan kelihatan kamar kita itu. Ya kalau kita gambarkan ada kaca yang luar biasa, begitu ya. Kemudian orang-orang A'rabi ini, Badui itu bertanya, ya Rasulullah, untuk siapa itu? Kamar-kamar yang luar biasa, hebatnya itu, bagusnya, ya. Coba antum kalau ingin masuk kamar yang hebat di dunia ini, antum perginya ke Dubai. Di sana itu ada hotel-hotel yang di bawah laut. Jadi antum tidur itu nanti tahu-tahu kelihatan ikan hiu, tahu-tahu kelihatan ikan ini, ikan pari, banyak. Karena dindingnya itu bukan dari beton kayak rumah kita, dindingnya itu dari kaca.
Jadi kelihatan tuh alam semesta yang berupa lautan yang dalam. Sehingga dia kaget, untuk siapa? Kata Rasulullah, liman atau kalam, orang yang berkata baik, sopan, bagus, lembut, dan orang yang memberi makan. Wa ada masyam, dan orang yang senantiasa berpuasa dan sholat di malam hari ketika manusia tidur. Terakhir akhirillah, terkait dengan pahala bagi orang yang berpuasa ini adalah liso ini farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Jadi orang yang berpuasa itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijanjikan dua kegembiraan. Gembira ketika dia berbuka puasa, ya. Jadi orang yang berbuka puasa dari anak-anak sampai itu mesti gembira, seneng karena satu hari nggak makan. Aduh, enaknya luar biasa. Dan kalau nggak percaya, lihat aja rating TV itu. Yang paling laris, paling ramai itu ketika mau azan. Nak, jangan matikan TV-nya, nak. Biarin kami dengar azan. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah, matikan nggak apa-apa. Kita mau buka katanya. Nah, begitu. Yang kedua, ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumi, karena Allah memberikan door prize, memberi kejutan yang luar biasa karena berkat puasa yang kita lakukan tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibu dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah bulan Rajab, berkatilah bulan Sya'ban, ya Allah sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Demikian akhirnya yang bisa saya sampaikan. Kami berundur diri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena banyak kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Muqaddam Holil. Di sini lanjut saja ke pertanyaan. Nah, ada 4 pertanyaan dari pemirsa. Nah, saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nizari Muhtarom. Ingin bertanya Ustadz dan Pak Dokter. Ustadz, bagaimana vaksin COVID saat puasa siang hari ini? Batal atau tidak? Ini langsung jawab saja Ustadz sama dokter. Oh ya. Baik. Satu lagi untuk dokter ya. Pertanyaannya untuk Pak Dokter, kalau kita ada program diet ketat saat di luar puasa, bagaimana menyesuaikan saat puasa untuk menunya? Oke, boleh langsung dijawab, silakan. Yang pertama, termasuk yang membatalkan puasa itu adalah memasukkan ya benda-benda ke dalam tubuh kita, ya. Masukkan benda, makanan sudah jelas lah ya. Dan termasuk suntik juga itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita walaupun tidak mempengaruhi kenyang atau tidak, ya. Itu juga ada pendapat ulama yang tidak memperbolehkan. Jadi menurut saya kalau mau vaksin COVID ya malam hari aja. Jadi setelah maghrib, kan waktunya panjang itu. Apalagi yang bentuknya yang vaksin ini kan pencegahan ya, bukan kewajiban yang harus dilakukan di siang hari. Artinya bisa diundur malam hari. Ya hendaknya dilakukan malam hari aja, ya. Jangan siang-siang. Ya. Itu pendapat pernah mendengar seperti itu. Baik, izin menjawab ya Ustadz ya dan Pak Aryo. Betul. Ya, makasih pertanyaannya. Memang ada perbedaan pendapat Ustadz. Saya juga ada baca, cuman kami dari tenaga kesehatan itu yang melakukan pengkajian ya, jadi ada beberapa hal yang memang betul-betul membatalkan puasa, misalkan cairan infus, kemudian obat. Nah, kalau vaksin ini sebetulnya tidak membatalkan, termasuk tetes mata, tetes telinga itu tidak membatalkan karena dia tidak langsung ke pencernaan. Jadi yang dianggap
membatalkan itu yang masuk ke pencernaan dan yang ke darah. Untuk vaksin tetap boleh dilakukan pada saat puasa, tapi ada juga yang berpendapat berbeda seperti Ustaz sampaikan tadi. Tapi secara umum yang saya ketahui memang ada panduannya hal-hal yang membatalkan puasa itu terkait dengan kesehatan. Kalau imunisasi, vaksin itu masih boleh diperbolehkan karena dia tidak langsung ke pencernaan dan darah gitu, dan Pak Nizari ya. Tapi saya setuju kalau misalkan memang ragu itu boleh pada malam hari, cuman saat ini vaksin COVID tidak tersedia di malam hari ya, karena kita kan menggunakan puskesmas ya dan rumah sakit. Jadi untuk saat ini kebijakan kita vaksin COVID itu setelah Lebaran nanti baru boleh, baru bisa dilaksanakan. Untuk ya kenyamanan saja sih sebetulnya, supaya efek samping ataupun kalau ada hal yang merugikan yang tidak menyamankan pasien itu bisa kita hindari pada saat puasa. Izin Ustaz, kalau dari kami kalau vaksin itu tidak membatalkan, tapi yang membatalkan tuh yang jelas-jelas membatalkan tuh yang cairan infus. Kemudian suntik ngambil darah juga sebetulnya enggak, karena kan dia ngambil ya, bukan masukkan. Itu Bapak Ibu semua. Kemudian Jazakallah Ustaz, jazakallah. Terima kasih Ustaz. Mohon koreksinya kalau ada. Iya. Kita ini koreksi mengoreksi. Baik. Nah, kemudian yang kedua ya tadi ya, diet ketat pada saat di luar puasa. Jadi intinya sebenarnya diet itu kan untuk mengatur ya, mengatur makanan yang masuk dan energi yang keluar. Jadi diet ketat ini mesti kita definisikan juga seperti apa. Nah, yang tidak boleh adalah dengan diet itu sampai membuat tubuh kita itu menjadi lemas, kemudian energi hilang, apalagi pada saat puasa ya. Pada saat puasa kan kita untuk tanpa keadaan diet saja kadang-kadang merasa lemah kemudian lemas. Nah, jadi memang kita harus mengatur energi yang keluar dan makanan yang masuk nantinya seperti apa. Karena sebetulnya puasa aja sebetulnya itu sudah bagian dari diet ya. Karena kita menghilangkan salah satu makan pada siang hari dan itu bisa menjadi salah satu bagian dari diet juga sebetulnya. Tinggal nanti gimana mengaturnya. Gitu. Aryo. Oke. Nah, terima kasih. Oh ya, ada pertanyaan selanjutnya lagi nih. Assalamualaikum Pak Dokter. Saat puasa biasanya nih kita banyak tidur. Apakah itu baik untuk kesehatan? Satu lagi Ustadz. Untuk Ustadz, bagaimana menjaga keikhlasan kita saat memberi bantuan Ramadan dengan di foto-foto? Oke, itu aja. Langsung dijawab. Jadi tidur ya memang ketika metabolisme badan kita ini ada yang tidak pas, artinya lapar ya, biasanya kan kenyang ya begitu kan, tentu lapar, jadi suasana pembawaannya itu lesu, tidur. Ya kalau tidur ya boleh-boleh saja ya dari sisi tidur, tapi janganlah satu hari penuh itu dipenuhi dengan tidur. Bahkan ada pernah kita dengar itu tidurnya orang puasa untuk ibadah, makanya dia tidur saja. Jadi tidur itu adalah memang keperluan badan kita, capek, apalagi dalam keadaan lemas, loyo, kita tidur. Itu sah-sah saja. Jadi, tapi kita harus lihatlah, ini bulan puasa ini kan bulan beramal ya, bulan bercocok tanam. Masa kita penuhi hari-hari kita ini dengan tidur gitu kan? Ya penuhilah minimal dengan 1 juz, 1 hari minimal gitu kan? 1 hari baca sholawat, zikir, pekerjaan yang lain yang nggak usah kita pikirkan, kita biasakan. Artinya intinya tidur itu boleh-boleh saja, ya. Tapi harus dikurangi, jangan banyak-banyak. Dibanyakkanlah beribadahnya yang lain. Bagaimana menjaga keikhlasan kita saat memberi bantuan Ramadan dengan difoto-foto? Tidak ada masalah, antum berinfak, difoto, bahkan dimasukkan di TV, itu nggak apa-apa. Yang penting hati kita,
Justru malah kalau itu bisa menimbulkan orang lain tertarik untuk melakukan ibadah seperti itu, malah bagus, harus dipublish. Apalagi nanti terkait dengan kewajiban publik yang harus dihadirkan, ya. Dulu para sahabat itu pernah itu berlomba-lomba dalam kebaikan sampai diketahui, ya. Tapi mereka kan betul-betul niat karena Allah. Seperti ada seorang sahabat namanya Abu Bakar dan Umar. Ketika Rasulullah SAW itu mobilisasi infak, ya, karena ini akan melakukan sebuah perjalanan panjang berjuang di jalan Allah, perang Tabuk, ya, berlomba-lomba sahabat itu berinfak, ya, berinfak. Nah, Umar itu datang berbicara dengan temannya, hari ini aku mengalahkan Abu Bakar, katanya. Kenapa, katanya? Aku infak separuh hartaku, katanya. Kemudian setelah tahu ternyata Abu Bakar ini menginfakkan seluruh hartanya, ya. Apa dia bilang? Selamanya aku tidak bisa mengalahkan Abu Bakar dalam kebaikan. Nah, ini kan tercatat ini, ya. Umar menginfakkan hartanya separuh, bahkan sampai dia cerita tadi kan, sampai cerita. Karena niatnya itu baik, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan niatnya untuk di dalam hatinya supaya dikenal sebagai orang dermawan, tidak. Ikhlas karena Allah. Dan ini bisa memberikan semangat yang lain. Jadi ini terletak kepada hatinya, Ustaz, ya. Mau difoto kayak mau nggak difoto, ya. Mungkin kalau lebih bisa menjaga bagus lagi ya nggak usah difoto, nggak apa-apa, begitu kan, lebih bagus lagi barangkali. Jadi natural sajalah, nah, nggak ada masalah, insya Allah. Mungkin ada tambahan dari Ustadz kita, Fadol. Baik, Pak Ustadz dan Pak Aryo. Dan tadi yang bertanya ya, tadi sudah disampaikan sebetulnya di slide saya, tidur itu secukupnya aja, jadi tidak berlebihan juga kan. Apalagi ini kesempatan emas kita untuk banyak beribadah ya. Jadi tidur yang cukup itu 6-8 jam sehari ya. Kalau terlalu lama juga tidak baik untuk kesehatan, artinya kita terlalu banyak garing, itu kan nggak bagus tuh peredaran darah. Kemudian kalau terlalu kurang nanti malah stres, pusing kan. Jadi panduan kita memang 6-8 jam sehari ya. Bisa kita bagi apakah malam cukup atau nanti ditambah dengan tidur siang, itu sebenarnya nggak salah. Tadi yang sudah disampaikan Ustadz kan, tidur boleh-boleh aja asal tidak berlebihan juga tidak kurang. Intinya sih itu aja Ustadz ya. Betul, Ustadz, betul. Oke, terima kasih. Oke, masih ada lagi nggak ya? Oh, ini. Tadi pertanyaan kedua ya, penanya kedua ini pertanyaan ketiga. Assalamualaikum dokter. Kalau kita sakit mah akut, bagaimana menjalankan puasanya? Baik, kan di situ ada hukum keringanan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, wa in kana maridhon aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra, ila akhir ayat. Apabila sakit atau safar, kita kan boleh tidak berpuasa, ya? Tidak boleh berpuasa. Jadi sakit akut ya udah berbuka aja, Allah memberikan keringanan. Nanti diganti sesuai hari yang ditinggalkan. Ditinggalkan sehari ya ganti sehari, ditinggalkan 2 hari ya 2 hari. Karena maja'alallahu fid-dini min haraj, karena Allah Subhanahu wa taala ini tidak menjadikan agama ini yang sulit, yang susah. Ada rukhsah banyak di agama kita ini, ya. Jadi pakailah rukhsah keringanan yang Allah berikan. Jadi kalau sakit ya kita tidak berpuasa, kita ganti ketika selesai Ramadan. Oke, gimana? Itu dari Ibrahim, super ganteng. Selanjutnya ada lagi nggak ya? Saya tambahkan sedikit, Ustaz. Boleh. Ya, saya setuju dengan yang sampaikan Ustadz bahwa kalau sakit mah akut itu kan berarti sakit ya. Jadi saya juga pribadi pernah mengalami ya pada saat puasa menjelang berbuka malah itu sakitnya luar biasa ya. Jadi waktu itu sudah jam 4, pasien-pasien juga pernah merasakan jam 3, jam 4 tuh mulai masa-masa kritisnya ya kalau orang sakit mah.
dia akan merasakan sakit sekali. Tapi kalau memang sakit sekali dan tidak bisa ditahan, ya boleh berbuka, Ustaz, ya. Dan itu kita ganti di hari lain. Nah, saat ini sebetulnya puasa itu bagian dari menyehatkan pencernaan juga. Salah satunya mencegah supaya sakit mahnya tidak terlalu berat, ya. Caranya adalah dengan mengatur pola makan, kemudian kita mengkonsumsi obat-obatan mencegah mah pada saat sahur, ya. Jadi sebelum sahur itu kita boleh menggunakan obat supaya mahnya tidak kambuh. Yang kita khawatirkan sebetulnya rasa sakit yang kuat, kemudian sampai membuat pencernaannya terganggu ataupun malah timbul perdarahan. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi kalau memang sakitnya masih ringan, kalau masih bisa bertahan dan bisa kita atur dengan obat sebelum sahur itu, dan setelah berbuka, saya kira tidak masalahnya. Kalau misalkan kita hanya mual sedikit, kalau sampai sakit sekali sampai menekan bagian ulu hati itu, kita sarankan ya sudah berbuka saja dan kita langsung minum obat. Gitu, Ustaz, yang Pak Aryo. Oke, terima kasih Pak Dokter. Ini ada lagi, Salim Udin. Ustaz, puasa itu kan menyehatkan. Kenapa masih banyak orang-orang yang sehat tapi dengan mudahnya meninggalkan puasa? Apakah ada kekhususan biar bisa tidak puasa untuk orang yang terlihat kuat dan bugar? Terima kasih, Ustaz. Salim Udin. Ya, itu kembali kepada keimanan, ya. Kembali kepada keimanan, keikhlasan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau imannya tidak kuat, ya. Imannya tidak kuat berarti kan dekat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa digoda oleh setan, kan begitu, ya. Begitu. Artinya mereka terus terang ya belum sadar tentang kewajiban puasa itu walaupun dia orang muslim. Itu kembali kepada pribadinya kalau menurut saya, ya. Jadi kembali kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan jangan lupa menjadi tujuan kita bahwa puasa itu supaya sehat, begitu ya. Tujuan puasa ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang telah difardukan. Adapun sehat itu adalah salah satu di antara hikmah kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Kalau kita berpuasa niatnya sehat, itu yang nggak dapat pahala. Nah, kembali lagi tuh kepada niat yang ikhlas. Aku berpuasa supaya kayak diet, supaya badanku bagus, supaya sehat. Itu dia nggak dapat pahala itu. Niatnya puasa ya lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari itulah Allah akan memberikan kesehatan. Di sana juga ada hadisnya, sumu tasihu, walaupun sebagian itu mengatakan hadisnya doif ya. Berpuasalah kamu akan sehat. Nah, dan itu memang benar sebagaimana disampaikan dokter kita tadi. Masya Allah, luar biasa tadi penyampaiannya. Jadi sekali lagi itu kembali kepada orangnya, ya, kepada orangnya. Berarti imannya belum kuat itu. Kan iman itu kan bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ziyadatuhu bit ta'ah wa nuqsanuhu bil ma'asi. Jadi tambahnya iman itu dengan taat, ya. Iman berkurang dengan maksiat. Jadi waktu itu yang sedang tidak mau berpuasa itu imannya sedang berkurang. Ada kan hadis Rasulullah SAW itu la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, ya. La yasriku syariq hina yasriku wa huwa mu'min, ya. Tidaklah seseorang itu melakukan zina ketika berzina dia beriman. Tidak juga orang yang melakukan mencuri ketika mencuri dia beriman. Artinya ketika dia berzina, seseorang itu berzina, maka imannya itu nggak ada di situ. Pergi, malu saya beriman kok dia berzina. Begitu juga orang yang mencuri, ketika dia mencuri, imannya nggak ada di situ. Malu aku punya iman ada di badan dia, sementara dia mencuri. Begitu juga orang yang tidak berpuasa, begitu juga orang yang melakukan kejahatan, imannya lagi nggak ada, lagi pergi. Oleh karena itu perlu kita hadirkan iman kita, niat kita. Wallahu a'lam. Nah, itulah jawaban Ustaz.
Oke, Ustadz Asfarudin ada nambahkan lagi? Oh ya, sedikit sih. Tadi sebetulnya setuju dengan Ustadz Muqaddam ya, bahwa tergantung keimanan ya. Kalau kita lihat tadi di penjelasan saya di awal, itu orang-orang yang ilmuwan yang mungkin kita bisa bilang mereka ateis ya, tidak mengenal Tuhan. Tapi mereka mengakui bahwa puasa itu, dari penelitian mereka itu, puasa itu sangat bermanfaat. Itu artinya bahwa kita tidak perlu ragu lagi untuk membanggakan ibadah puasa Ramadan ini kepada umat lain, gitu, ataupun untuk keimanan kita sendiri paling tidak. Jadi saya rasa tidak ada alasan ya untuk meninggalkan puasa kecuali ada halangan lah, gitu. Dan memang ini tugas kita bersama, bahwa Islam sangat komprehensif dan menjadikan puasa ini sebagai bagian dari dakwah juga. Mungkin itu ya Ustaz ya, Pak Arwel. Oke. Terima kasih Pak Dokter ya. Habis kayaknya ya. Bagus ya. Mau tugas lain ini saya ini soalnya. Iya, Ustaz. Iya. Ya, alhamdulillah sudah di penghujung acara ya. Tapi sebelum kita tutup ya, mohon ada kesimpulan gitu Ustadz dari Ustadz Muqaddam dan Ustadz Asfarudin. Oke, mohon untuk disimpulkan sedikit tentang materi kita. Dari Ustadz Muqaddam dulu ya. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya adalah bahwa amal perbuatan manusia itu tergantung dengan niatnya. Jadi amal apa saja kita harus sertai niat ya. Niat yang benar, niat yang baik, niat yang ikhlas, itulah kelak yang akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun berhubung kita ini masih hidup bercampur baur dengan manusia, kita juga dengar hadis yang lain seperti khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Jadi niat itu juga harus diaplikasikan dalam perbuatan, sehingga bisa ada dampak pengaruh positifnya, baik terhadap diri kita, apalagi kepada orang lain. Jangan sampai selama hidup kita cuma niat saja, nggak boleh ya. Jadi niat juga harus disertai dengan itulah yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian berhubung ini terkait dengan puasa tadi ya, mari kita lakukan amal-amal puasa ya, yang terkait tadi, kita amalkan dengan baik sebaik-baiknya sesuai niat kita. Puasa kita, infak kita, zakat kita, bacaan Al-Quran kita, qiyamul lail kita, lebih dekat lagi kita niatkan lillahi ta'ala, sehingga kelak bisa kita petik kebahagiaan itu di akhirat. Mungkin dari saya itu saja kesimpulannya. Yang lainnya kan terkait kesehatan, saya serahkan kepada ahlinya, nanti takut salah saya. Betul Ustaz? Baik Ustaz, kesimpulannya adalah bahwa kita harus yakin dan mengimani sepenuhnya bahwa puasa ini memang sudah diturunkan dari Allah dan diperintahkan pada umat Islam untuk membuat kita lebih sehat ya, membuat kita lebih sehat dan membuat tubuh jadi lebih bugar. Kemudian ada panduan-panduan yang perlu kita ikuti supaya pada saat menjalankan ibadah puasa ini kita tetap sehat dan tidak menghalangi kita untuk beribadah, terutama dan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Baik, itu saja kesimpulan dari saya. Oke, terima kasih untuk pemateri pertama Ustadz Muqaddam Khalil, materi kedua untuk Dr. Asfarudin. Nah, sebelum kita tutup nih, untuk pemirsa jangan kemana-mana dulu ya. Kita setelah tutup, sebelum penutupan kita ada baca doa dulu. Nanti insya Allah yang dipimpin oleh Ustadz Muqaddam. Nah, tapi setelah doa selesai kita dadah sama pemateri, nanti kita ada agenda lagi dari KNRP nih. Minta sedikit waktunya untuk pemirsa ya. Oke. Kepada Ustadz Muqaddam Khalil kami persilakan.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna abidik banu ima'id nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak samaita bi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fil ilmil ghaibi indak an tas'alal qur'anal azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina wa qa'iduna ila ridwanik wa ila jannatika jannatin na'im. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka ta'lamu istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawasikillahumma rabitataha wa tibutaha wa hdiya subulaha wa amlaha binurika alladhi la yahku wasrah suduraha bi faidil imani bika wa jamili tawakkuli alaik wa ahliha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma na'udzu bika minal junud wal judam wa min sayyi'il asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, kita tutup ya dengan membacakan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron jazakallah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Dokter. Sama-sama. Semoga kita bisa bertemu kembali di agenda Amin, yang amin. akan datang. Amin. Amin. Oke, ada Oke, karena sudah waktu masuk asar ya. 2:51 kita tutup dulu ya agendanya. Karena sudah waktu masuk asar ya. 2:51. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.